Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 0904 CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rika Hernita dari SMA Negeri 1 Rambutan. Saya Irwanto dari SDN 1 Sumber Marga Telang. Dan saya Saidatul Komariah dari SDN 9 Banyuasin 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Rika. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rika gimana? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Ria. Ya. Jadi begini Bu Ria, hari ini Bu Ria akan mengadakan praktek coaching ya. Jadi hari ini Bu Ria akan mengadakan praktek coaching terhadap kuci, ya Bu Ria? Iya benar Bu Rika. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Ibu Ria tentang proses nanti rubrik penilaian yang akan saya nilai untuk Ibu Ria. Oke. Jadi di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya ya Bu. Nah, dalam proses coaching nanti, apakah nanti Ibu akan sesuai dengan alur tirta ya Bu. Jadi dalam alur tirta itu nanti Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci. Kemudian bagaimana kuci itu menanggapi pertanyaan yang Ibu ajukan ya. Nah, dalam coaching juga nanti akan terdapat prinsip-prinsip Bu. Jadi prinsipnya yang akan saya nilai yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu Ibu bisa memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ria. Oke. Pertanyaan pertama ya Bu, Ya. kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan Bu? Oke Bu Rika, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif, lalu kompetensi kehadiran penuh, dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian pertanyaan kedua ya Bu, bagian kompetensi yang mana dari tiga kompetensi tadi secara spesifik ya Bu yang ingin diobservasi kali ini Bu? Bagian kompetensi yang ingin saya observasi Iya. yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi dua itu ya Bu. Ya. Kemudian indikator pencapaian Bu dari pengembangan inti coaching ini yang diinginkan ini seperti apa kira-kira? Indikatornya yang ingin saya harapkan adalah adanya indikator pencapaian dari pengembangan inti coaching ini. Yang saya harapkan adalah coaching menjadi dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Baiklah Bu, sekian dulu pertanyaan dari saya untuk pra-observasi kali ini. Nanti akan saya lanjutkan pertanyaan setelah pasca observasi, setelah Ibu bertanya nanti kepada Kuci ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rika, terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Ir, apa kabar Pak Ir? Waalaikumsalam Bu Ria. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ria apa kabar? Alhamdulillah Bu sehat Bu. Tapi kayaknya saya amati Pak Ir kelihatan kurang bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu apa kira-kira apakah ada masalah ya Pak Ir? Itulah Bu Ria, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mengutarakannya. Kira-kira apakah Bu Ria ada waktu? Mohon maaf loh Bu jika seandainya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Pak Ir, dan jangan sungkan ya. Pak Ir tidak mengganggu saya kok. Ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya memang tidak nyaman, kemudian pikiran saya agak kurang sedikit tenang begitu.
Oke. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi tidak nyamanannya Pak Ir? Dan kira-kira apa yang Pak Ir harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap Bu akan mendapatkan ketenangan, kemudian setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Bu. Baik, kira-kira masih ada yang ingin Pak Ir dapatkan selain itu? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Pak Ir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Pak Ir? Coba diceritakan. Bu Ria ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Iya. Kemudian pada waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran oleh pengawas Bu. Oh, insya Allah saya ingat Pak Ir. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa ya? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Ir mendapat teguran oleh Bapak pengawas? Kalau menurut saya Bu, masalahnya tidak serius sih Bu. Oh, tidak serius yang bagaimana? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Oh, proses belajar mengajar yang bagaimana yang Pak Ir lakukan? Apakah Pak Ir dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Begini Bu, jadi sepertinya beliau keberatan Bu waktu saya mengajar di kelas tanpa memakai buku teks Bu. Oh, itu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Ir terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya Bu, sejujurnya saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku perpustakaan, kemudian sumber-sumber lainnya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Bu. Oh, jadi permasalahannya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Pak Ir. Kira-kira apa saja yang Pak Ir lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya Bu, seperti yang saya ceritakan tadi Bu, bahwa saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oke. Ngomong-ngomong, kenapa Pak Ir tidak menggunakan buku teks? Menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Bu. Oke, sebenarnya yang Pak Ir lakukan itu udah bagus ya. Namun untuk soal outputnya, menurut Pak Ir bagaimana hasilnya? Saat Pak Ir mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui kan bersama bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda, beragam, dan belajarnya pun juga beda. Oh iya, betul juga ya Bu Ria. Kenapa saya tidak kepikiran? Karena selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa itu yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak Ir. Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya.
Jadi ngomong-ngomong, setelah Pak Ir bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak Ir? Iya, terima kasih Bu Ria. Sekarang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu Ria. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga berkepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai juga Bu. Oh gitu ya. Kira-kira apa yang membuat Pak Ir merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari Bu. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Ir merasa tidak nyaman adalah saat supervisi ya. Pak Ir tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu. Jadi kira-kira Bu, saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu Ria? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Ir bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Pak Ir dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Ir sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Ir dalam mengajar. Iya Bu, mudah-mudahan semua itu benar ya Bu ya. Oke. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bicarakan ini, lalu apa rencana Pak Ir selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Ya. Mungkin beliau akan memberikan solusi Bu. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus sekali Pak Ir. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Ir lakukan? Iya Bu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, kemudian dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau kemudian terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar kita yang baik. Oke. Lalu bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Ir selanjutnya? Iya Bu, setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai satu-satunya sumber belajar saya dalam mengajar, baik dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid. Wah, subhanallah, luar biasa sekali Pak Ir. Langkah penyelesaian yang Pak Ir ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Pak Ir. Alhamdulillah ya Bu. Syukurlah Bu ya. Jadi sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut salah satu dalam Sama-sama. mengambil langkah atau salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi takutnya nanti
malah tambah parah dan melebar. Begitu Bu. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak Ir. Pada akhirnya Pak Ir sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Pak Ir rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Ir lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan deadline waktunya? Ya baik Bu Ria. Iya. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi ke depannya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian memenuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks pelajaran. Untuk ini secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Oke, Pak Ir. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Ir butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan anak murid saya jika pada proses pembelajaran kita akan menggunakan buku teks juga. Wah, ini ide yang bagus sekali Pak Ir. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya. Dan Pak Ir kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin amin amin. Ya Rabbal Alamin Bu. Dan terima kasih banyak atas waktunya Iya. dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama ya Pak Ir. Jadi ini mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid. Ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin. Iya Pak Ir, silakan. Terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak Ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Ibu Ria sudah selesai tadi proses coachingnya. Sudah, alhamdulillah Bu Rika. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi dalam pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya ajukan untuk Ibu Ria. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pengembangan yang sudah Ibu lakukan, Bu? Oke, yang sudah saya lakukan sesuai alur Tirta Bu, Iya. yaitu ada tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, benar sekali ya Bu. Tadi sudah saya lihat juga. Ya. Ibu sudah melakukannya dengan memakai alur Tirta. Kemudian pertanyaan yang sudah Ibu ajukan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Lalu direspon sama Kuci tadi juga sudah sangat baik ya Bu. Pertanyaan berikutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ingin lebih memahami lagi proses coaching dengan alur Tirta yang lebih sempurna lagi. Oh, iya. Seperti itu Ibu Rika. Iya, semoga bisa tercapai ya Bu ya, lebih sempurna lagi alur Tirta. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Ya, Iya, semoga sama-sama. sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.